Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daimatun Nafiah. Saya dari Prodi PAI Online akan menjelaskan tentang mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Di sini saya akan mengambil materi dengan tema Pendidikan Islam di masa kolonial Barat. Pendidikan Islam di Indonesia mengalami transformasi signifikan pada masa kolonial Barat, khususnya pada masa kolonial Belanda. Meskipun Belanda menerapkan kebijakan pendidikan yang berfokus pada bahasa dan budaya Belanda, pendidikan Islam tetap bertahan dan berkembang dalam berbagai bentuk, menghadapi tantangan dan meninggalkan warisan yang penting bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Lalu selanjutnya ada era awal kolonialisme, yaitu abad ke-16 sampai ke-18, yaitu yang pertama dominasi pendidikan tradisional. Pendidikan Islam tradisional yang telah ada jauh sebelum kedatangan Belanda tetap menjadi bentuk pendidikan utama. Lembaga pendidikan seperti pesantren dan surau memainkan peran penting dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai Islam serta mengajarkan ilmu agama dan pengetahuan umum. Selanjutnya, pengaruh terbatas, yaitu pengaruh pendidikan Barat pada masa ini masih terbatas, terutama di daerah-daerah pedalaman. Belanda juga memfokuskan pada perdagangan dan kontrol politik, dan belum memiliki kebijakan pendidikan yang terstruktur. Selanjutnya juga pada era politik etis, yaitu pada tahun 1900 sampai 1942, Belanda mengadakan kebijakan, yaitu yang pertama kebijakan pendidikan baru, di mana politik etis yang diterapkan oleh Belanda pada akhir abad ke-19 membawa perubahan dalam kebijakan pendidikan. Belanda juga mulai membangun sekolah-sekolah barat untuk penduduk pribumi dengan tujuan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan loyal kepada pemerintah kolonial. Yang kedua, yaitu munculnya pendidikan Islam yang modern, di mana di tengah dominasi pendidikan Barat, pendidikan Islam modern juga mulai muncul, seperti lembaga pendidikan Islam seperti madrasah yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan pendidikan yang lebih terstruktur dan relevan dengan zaman. Madrasah mengajarkan juga ilmu agama, bahasa Arab, dan pengetahuan umum serta menekankan pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa. Selanjutnya, adanya tantangan dan hambatan. Pendidikan Islam menghadapi beberapa tantangan selama masa kolonial. Pemerintah kolonial berusaha untuk mengendalikan pendidikan Islam dengan menetapkan kurikulum dan pengawasan yang ketat. Mereka juga mempromosikan pendidikan Barat sebagai jalan menuju kemajuan dan modernitas yang menyebabkan persaingan antara pendidikan Islam dan pendidikan Barat. Selanjutnya, adanya perkembangan pendidikan Islam di tengah kolonialisme. Yang pertama, itu organisasi Islam dan pendidikan, yang mana munculnya organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam Persis memperkuat peran pendidikan Islam dalam masyarakat. Mereka juga mendirikan sekolah-sekolah Islam dan memperjuangkan hak-hak pendidikan bagi umat Islam. Yang kedua, peran pesantren. Pesantren meskipun menghadapi tekanan dari pemerintah kolonial, tetap menjadi pusat pendidikan Islam yang penting. Mereka terus mengembangkan kurikulum dan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, yaitu pendidikan Islam dan nasionalisme. Dalam hal ini juga, pendidikan Islam menjadi salah satu kekuatan penting dalam gerakan nasionalisme Indonesia. Mana juga para tokoh pendidikan Islam seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari memainkan peran penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Selanjutnya di sini juga ada beberapa warisan pendidikan Islam, yaitu yang pertama, lembaga pendidikan Islam yang bertahan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah terus berkembang dan memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Selanjutnya, kedua, kontribusi terhadap pendidikan nasional. Pendidikan Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan pendidikan nasional di Indonesia. Banyak tokoh pendidikan dan ilmuwan Indonesia yang berasal dari latar belakang pendidikan Islam. Selanjutnya, nilai-nilai Islam dalam pendidikan. Pendidikan Islam telah menanamkan nilai-nilai yang penting dalam masyarakat Indonesia seperti toleransi, keadilan, dan persatuan. Nah, jadi kesimpulannya, pendidikan Islam di Indonesia pada zaman kolonial Barat seperti Belanda ini mengalami pasang surut, namun juga tetap bertahan dan berkembang. Lembaga pendidikan Islam tradisional dan modern terus berperan penting dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai Islam, serta memperjuangkan hak-hak pendidikan umat Islam. Pendidikan Islam telah meninggalkan warisan yang sangat penting bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Jadi seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.